Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya hari ini, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bab 3 tentang lingkaran, yang mana kita sudah sampai latihan terakhir ya, latihan 6. Penyelesaian masalah tentang keliling dan luas lingkaran ya. Oke. Jadi kemarin di latihan 6 ini untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 sudah kita bahas. Jadi kali ini akan kita lanjutkan untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Tapi mungkin yang masih ketinggalan jangan khawatir, karena sudah kita buatkan playlistnya. Bisa dicek di playlist pembahasan ISPS Matematika kelas 6 ya. Di situ sudah kita bahas mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 yang terakhir ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 6. Di sebuah komplek perumahan akan dibangun sebuah taman ya. Oke, di sini di sebuah komplek perumahan akan dibangun sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 meter. Di dalam taman tersebut akan dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 7 meter. Jika bagian taman yang tidak dibangun kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp15.000 tiap meter persegi, tentukan total biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput di taman tersebut. Oke ya. Jadi untuk soal cerita seperti ini kita harus memahami setiap kalimatnya ya, sehingga tidak ada yang kelewatan. Yang jelas supaya kita tahu perintahnya apa, kita harus memahami kalimat demi kalimat. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 6 sebagai berikut. Oke, jadi diketahui diameter taman itu 20 meter. Nah, kalau diameternya 20 meter maka panjang jari-jarinya adalah 10 meter ya. Jadi separuhnya atau dibagi duanya untuk mengetahui jari-jarinya. Kemudian diameter kolamnya itu adalah 7 meter, maka panjang jari-jarinya 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3,5 meter. Bagian taman yang tidak dibangun kolam itu ditanami rumput dengan biaya Rp15.000 tiap meter persegi. Ditanyakan berapa biaya total untuk menanam rumput. Oke. Jadi kita tentukan dulu luas taman ya. Karena berbentuk lingkaran maka luas tamannya adalah, kita rumuskan pi r kuadrat ya. 3,14 ini pi-nya, kita kalikan dengan jari-jarinya tadi 10 ya, berarti 3,14 kali 10 kali 10. Oke, hasilnya adalah 314 meter persegi. Kemudian kita hitung juga luas kolamnya ya. Rumusnya sama, karena berbentuk lingkaran berarti pi r kuadrat. Nah, ini tadi jari-jarinya adalah 3,5 ya, maka kita gunakan pi-nya 22/7 ya. Jadi 22/7 kalikan 3,5 kalikan 3,5 ya. Oke, ini hasilnya adalah 11 dikalikan dengan 3,5 sama dengan 38,5 meter persegi. Ini luas kolam ikannya. Kemudian kita dapat menentukan luas taman yang ditanami rumput, yaitu dengan cara luas taman dikurangi dengan luas kolam ikan ya. Sama dengan luas tamannya tadi adalah 314 dikurangi dengan luas kolam ikannya 38,5. Hasilnya adalah 275,5 meter. Ini luas yang ditanami rumput. Nah, sekarang kita baru bisa menghitung biaya totalnya ya. Jadi biaya total untuk menanam rumput berarti luas taman yang ditanami rumput dikalikan dengan harga rumputnya tadi per meter persegi ya.
Nah, sama dengan 275,5 dikalikan dengan 15.000. Ini harga rumput per meter perseginya, sama dengan 4.132.500 ya. Ini satuannya jangan lupa ya, bukan meter tapi meter persegi kalau satuan luas. Ini perseginya ketinggalan. Nah, seperti itu. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput adalah 4.132.500. Nah, ini penjelasan untuk soal nomor 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ibu membeli sebuah hiasan dinding berbentuk setengah lingkaran. Panjang garis lengkung hiasan dinding tersebut adalah 110 cm. Berapakah luas hiasan dinding tersebut? Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 7 ya. Oke, jadi diketahui hiasan dinding berbentuk setengah lingkaran dengan panjang garis lengkungnya adalah 110 cm. Ditanyakan berapa luas hiasan dinding tersebut. Oke. Jadi garis lengkung itu merupakan setengah dari keliling lingkaran ya. Nah, jadi hiasan tadi berbentuk lingkaran ya, berbentuk setengah lingkaran, maka garis lengkungnya tadi berarti setengah dari keliling lingkaran karena bentuknya tadi setengah lingkaran. Kemudian kita tentukan panjang jari-jari lingkaran dengan menggunakan rumus keliling lingkaran ya. Karena setengah lingkaran maka setengah keliling lingkaran itu sama dengan 110 cm. Ini tadi garis lengkungnya ya, garis lengkungnya karena setengah lingkaran. Nah, berarti setengah dikalikan keliling lingkaran sama dengan 110 cm. Nah, setengah dikalikan keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikalikan pi kalikan jari-jari sama dengan 110 ya. Jadi kita kalikan, ini berarti kita coret ya, bisa jadinya 1 dikalikan pi kalikan r atau pi kalikan r sama dengan 110. Oke, maka kita bisa nyari r nya atau jari-jarinya, berarti r sama dengan 110 dibagi dengan pi ya, sama dengan 110 dibagi dengan pi nya 22/7. Nah, kita ubah ke dalam bentuk perkalian jadinya 7/22. Ini bisa kita hitung ya, 110 kali 7 dibagi 22. Ini juga bisa dicoret sebenarnya, maka hasilnya adalah 35 cm. Nah, itu tadi jari-jarinya ya, jari-jari dari lingkaran. Nah, maka untuk mencari luas hiasan dinding, nah kalau jari-jarinya sudah ketemu maka bisa kita masukkan ke dalam rumus luas lingkaran. Karena hanya setengah lingkaran, maka rumusnya jadinya setengah dikalikan luas lingkaran, setengah kalikan pi kalikan r kuadrat. Nah, berarti setengah dikalikan pi nya 22/7 kalikan 35 kalikan 35. Ini bisa kita coret, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 11. Ini juga bisa kita coret ya, bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 5. Ini 35 nya. Oke, berarti tinggal 11 kali 5 kali 35, hasilnya adalah 1925 cm persegi. Jadi luas hiasan dinding adalah 1925 cm persegi. Itu penjelasan untuk soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Seorang atlet berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran. Diketahui panjang diameter lapangan tersebut adalah 14 meter. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut jika ia harus berlari sebanyak 3 putaran? Nah, ini yang ditanyakan adalah jarak tempuh atau panjang lintasan yang ditempuh ya, jika berlari sebanyak 13 putaran, di mana lapangan tersebut diameternya adalah 14 meter. Langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 8 sebagai berikut. Oke, jadi diketahui diameter lapangan itu 14 meter ya. Atlet tadi berlari sebanyak 3 putaran ya, berkeliling sebanyak 3 kali. Ditanyakan berapa panjang lintasan yang ditempuh. Oke, jadi panjang lintasan yang ditempuh itu sama dengan banyak putaran dikalikan dengan keliling lapangan. Lah, banyak putaran tadi 3 kali putaran lah. Keliling lapangan, kan lapangannya berbentuk lingkaran, maka keliling dari lingkaran itu rumusnya adalah pi dikalikan dengan diameter.
Berarti sama dengan 3 dikalikan ya diameternya tadi 14, maka kita pakainya 22/7 kalikan 14 ya. Dikalikan 14. Oke, kemudian ini kita sederhanakan ya, bagi 7 dapat 1, ini bagi 7 dapatnya 2. Jadi 3 dikalikan 22 kalikan 2, hasilnya adalah 132 meter. Jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh atlet tersebut adalah 132 meter. Jadi sudah berlari sejauh 132 meter ya, setelah berkeliling sebanyak 3 putaran. Itu penjelasan untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9 ya. Oke, ini soal nomor 9. Suatu taman yang berbentuk lingkaran akan ditanami rumput dan dibuat kolam. Sebanyak 1/4 taman akan dibuat kolam dan sisanya ditanami rumput. Jika panjang jari-jari taman tersebut adalah 5 meter, berapakah luas taman yang ditanami rumput? Oke, langsung saja untuk nomor 9. Ini sudah saya buat coret-coretannya ya. Oke, kita simak. Jadi diketahui taman berbentuk lingkaran ditanami rumput dan dibuat kolam. 1/4 taman dibuat kolam dan sisanya ditanami rumput. Panjang jari-jari dari taman adalah 5 meter. Ditanyakan berapa luas taman yang ditanami rumput. Oke ya, jadi luas taman, nah bentuknya lingkaran ya, berarti rumusnya adalah pi kalikan r kuadrat ya, sama dengan 3,14 kalikan jari-jarinya tadi 5 ya, kalikan 5 kalikan 5 sama dengan 78,5 meter persegi. Ini luas taman. Nah, tadi dijelaskan bahwa luas yang ditanami rumput itu adalah sama dengan luas taman dikurangi dengan luas kolam ya. Luas tamannya tadi kan total berarti 4/4 karena yang dijadikan kolam tadi adalah 1/4 ya. Jadi 1 dikurangi 1/4 atau 4/4 dikurangi dengan 1/4, hasilnya adalah 3/4 bagian. Ini luas yang ditanami rumput ya, jadi luas taman dikurangi dengan luas kolam. Nah, 3/4 bagian, padahal tadi luas tamannya sendiri adalah 78,5, maka luas yang ditanami rumput jadinya adalah 3/4 dikalikan dengan 78,5, hasilnya adalah 58,875 ya. Jadi luas taman yang ditanami rumput adalah 58,875 meter persegi ya. Ini penjelasan untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 10 ya, untuk latihan 6. Sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran akan dipasang pagar di sekelilingnya. Jika luas permukaan kolam tersebut adalah 154 meter persegi, berapakah keliling pagar kolam ikan tersebut? Nah, langsung saja untuk yang nomor 10 penjelasannya sebagai berikut ya. Oke, jadi diketahui kolam ikan berbentuk lingkaran, dipasang pagar di sekelilingnya. Luas permukaan kolam tadi adalah 154 meter persegi. Ditanyakan berapa keliling pagar kolam ikan. Nah, berarti luas sama dengan luas lingkaran ya, pi kalikan r kuadrat. Sehingga kalau mencari r kuadrat sama dengan luas dibagi dengan pi ya, sama dengan luasnya tadi adalah 154 dibagi dengan pi-nya 22/7. Nah, ini bentuk pembagian berarti karena bentuknya pecahan kita ubah ke perkalian. Nah, kalau perkalian berarti kita balik ya, jadinya 7/22 supaya bisa kita hitung. Nah, ini sekarang 154 kalikan 7/22 bisa kita sederhanakan, bagi 22 dapat 1, bagi 22 dapatnya tuh 7. Nah, jadinya adalah 7 kali 7, ini r kuadratnya. R kuadrat sama dengan 49, maka r dan r atau panjang jari-jarinya adalah akar dari 49 yaitu 7. Nah, 7 meter ya. Jadi jari-jarinya adalah 7 meter. Kalau sudah ketemu jari-jarinya maka kita bisa mencari kelilingnya ya. Rumus keliling adalah 2 dikalikan pi kalikan dengan r. Ya, berarti sama dengan 2 dikalikan, karena jari-jarinya 7 kita pakai pi-nya 22/7 ya.
2 kalikan 2/7 kalikan 7 ya. Ini bisa kita coret. Nah, maka jadinya 2 dikalikan 22 sama dengan 44 meter. Jadi keliling pagar kolam tersebut adalah 44 meter. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal latihan 6 ya. Berarti nomor 1 sampai dengan 6 sudah selesai. Jadi bab 3 untuk latihan 1 sampai latihan 6 sudah selesai semua. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan soal berikutnya di video berikutnya. Jadi jangan lupa, apabila tidak mau ketinggalan update terbaru dari kami, yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, supaya apabila ada update terbaru akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan soal-soal yang sudah kita bahas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.